Ririn Suryo dikenal sebagai wanita yang lembut, anggun, dan cerdas. Ia lahir dari keluarga sederhana di Yogyakarta, tumbuh dalam lingkungan yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan tanggung jawab. Sejak muda, Ririn sudah dikenal tekun dan berprestasi, bahkan sempat menjadi mahasiswa terbaik di fakultasnya. Ketika ia bertemu dengan Roy Suryo, seorang akademisi yang populer dan banyak tampil di televisi, Ririn terpikat oleh kecerdasan dan wibawa suaminya itu. Mereka menikah dalam suasana bahagia, disaksikan banyak tokoh terkenal. Awalnya, kehidupan rumah tangga mereka tampak ideal di mata publik, pasangan intelektual yang saling melengkapi, penuh cinta, dan jauh dari gosip. Namun, seiring berjalannya waktu, Ririn mulai merasakan perubahan halus dalam sikap Roy. Ia tidak lagi hangat seperti dulu. Roy semakin sibuk, sering pergi keluar kota dengan alasan urusan nasional atau riset pribadi. Ririn berusaha memahami, sebab baginya mendukung suami adalah bentuk cinta. Tapi rasa curiga perlahan tumbuh ketika Roy kerap menerima tamu misterius larut malam. Beberapa kali Ririn mendengar percakapan telepon dengan nada tegang dan rahasia, disertai istilah-istilah yang tidak ia pahami. Hatinya mulai gelisah, tetapi ia menahan diri untuk tidak menuduh tanpa bukti. Di rumah besar mereka, Roy memiliki ruang kerja pribadi yang tidak boleh dimasuki siapapun, termasuk Ririn. Ruangan itu selalu terkunci rapat, dengan komputer berlapis kata sandi. Setiap kali Ririn bertanya, Roy hanya menjawab singkat, "Ini pekerjaan penting negara, kamu tak perlu tahu." Jawaban itu menambah rasa penasaran sekaligus kekhawatiran dalam diri Ririn. Ia mulai merasakan ada jarak yang semakin lebar antara dirinya dan suami yang dulu sangat ia kagumi. Di malam-malam sunyi, ia sering termenung di balkon, memandangi langit sambil bertanya-tanya, apakah cinta mereka masih tulus seperti dulu, atau sudah berubah menjadi permainan kekuasaan dan rahasia kelam. Suatu malam, Ririn mendapati Roy duduk di ruang tamu dengan wajah tegang, berbicara dengan seseorang lewat video call. Dari balik pintu, ia sempat mendengar sepenggal kalimat, "Kita harus pastikan isu ijazah itu meledak minggu depan." Kalimat itu menggema di telinganya. Ririn tidak sepenuhnya paham maksudnya, tapi dari nada suara Roy yang penuh strategi, ia tahu ini bukan sekadar obrolan biasa. Ia menahan napas, lalu perlahan kembali ke kamarnya, mencoba mencerna arti dari semua ini. Hari-hari berikutnya, suasana rumah semakin dingin. Roy jarang pulang, dan ketika di rumah, ia lebih banyak diam atau sibuk dengan laptopnya. Ririn berusaha menutupi kegelisahannya dengan tersenyum, memasak makanan kesukaan suaminya, dan berdoa agar semuanya baik-baik saja. Tapi di hatinya, muncul rasa takut yang tak bisa ia abaikan. Ia merasa seperti hidup bersama orang asing. Setiap kali memandang wajah Roy, yang ia lihat bukan lagi sosok suami penyayang, melainkan seseorang yang menyimpan banyak rahasia gelap. Suatu sore, Ririn tanpa sengaja melihat flash disk berwarna biru muda tergeletak di meja kerja Roy. Hatinya berdebar, namun ia tidak langsung mengambilnya. Ia hanya menatap benda kecil itu lama, seolah benda itu menyimpan jawaban atas semua pertanyaannya. Ia tahu, membuka barang pribadi suami tanpa izin adalah pelanggaran, tetapi nalurinya berkata ada sesuatu yang penting di sana. Akhirnya, dengan tangan gemetar, ia menyimpan flash disk itu diam-diam ke dalam saku bajunya, berniat untuk melihat isinya nanti ketika rumah sudah sepi. Malam itu, saat Roy tertidur, Ririn membuka laptop pribadinya dan menyambungkan flash disk itu. Di dalamnya, ada folder bernama Project J. Ketika dibuka, muncul sederet file, dokumen, foto, dan rekaman video. Salah satu file bertuliskan, "Strategi Media." Dengan hati-hati, Ririn membukanya, dan yang ia lihat membuat darahnya berdesir. Ada rencana penyebaran berita yang menyudutkan mantan Presiden Jokowi dengan tuduhan ijazah palsu. Dalam file itu juga tercantum beberapa nama wartawan dan influencer terkenal yang akan dilibatkan. Ririn menutup laptopnya cepat-cepat, napasnya tersengal. Ia tak menyangka, suaminya terlibat dalam sesuatu sebesar ini. Pagi berikutnya, Ririn berusaha bersikap normal seolah tak terjadi apa-apa. Ia menyapa Roy dengan senyum, menyiapkan sarapan, namun dalam hatinya terjadi badai besar. Ia tak tahu harus bicara kepada siapa. Ia sadar, jika ia salah langkah, bukan hanya rumah tangganya yang hancur, tapi nyawanya pun bisa terancam. Dalam diam, Ririn mulai menyusun langkah.
Ia akan mencari tahu lebih dalam sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan. Ia tahu satu hal pasti, mulai hari itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Sejak malam ketika Ririn menemukan flash disk biru itu, hidupnya berubah menjadi penuh kecemasan dan teka-teki. Setiap kali ia menatap wajah Roy, yang dulu ia cintai dengan tulus, kini terasa asing dan penuh misteri. Ririn berusaha menahan diri agar tidak bersikap curiga, tapi matanya kini tajam memperhatikan setiap gerak-gerik suaminya. Ia mulai mencatat tanggal dan jam Roy menerima telepon, siapa saja yang datang ke rumah, dan berapa lama pertemuannya. Dari catatan kecil itu, Ririn menyadari sesuatu, semua aktivitas mencurigakan Roy selalu terjadi setelah muncul isu besar di media yang menyudutkan Presiden Jokowi. Seolah-olah ada hubungan langsung antara kegiatan Roy dan berita-berita yang muncul ke publik. Suatu hari, Ririn mendengar lagi percakapan suaminya di ruang kerja. Kali ini dengan suara tegas, Roy berbicara lewat telepon, bukti ijazah itu harus disebar sebelum konferensi pers Jokowi. Waktu kita tidak banyak. Kalimat itu menusuk hati Ririn. Ia tahu betul, Jokowi adalah sosok yang dikenal jujur dan sederhana. Selama masa kepemimpinannya, Ririn justru mengagumi ketenangan Jokowi dalam menghadapi berbagai tuduhan. Kini, mendengar suaminya menjadi bagian dari penyebar fitnah itu, membuat hatinya hancur. Ia tidak bisa lagi membohongi dirinya sendiri, Roy telah menempuh jalan yang salah. Beberapa hari kemudian, Ririn nekat memeriksa lebih dalam isi laptop Roy saat suaminya sedang pergi ke luar kota. Ia membuka folder demi folder, menemukan banyak dokumen yang aneh. Ada daftar nama-nama akun media sosial palsu, jadwal posting, serta rencana serangan opini publik. Beberapa dokumen bahkan mencantumkan kata, dana gelap operasi media. Ketika dibuka, Ririn mendapati rincian transfer dana dalam jumlah besar, dari rekening luar negeri menuju sejumlah pihak yang tak dikenal. Ia gemetar, matanya berair. Di hatinya, ada perasaan campur aduk antara marah, kecewa, dan takut. Bagaimana mungkin orang yang ia percaya, suami yang ia banggakan, terlibat dalam hal sekeji ini? Ririn mencoba menenangkan diri. Ia membuat salinan dokumen-dokumen penting ke dalam flash disk baru, lalu menyembunyikannya di tempat aman, di balik bingkai foto keluarga yang tergantung di ruang tamu. Ia tahu apa yang sedang dihadapi bukan hal kecil. Roy bukan sekadar terlibat dalam kesalahan pribadi, tapi dalam jaringan besar yang bisa menyeret banyak nama penting. Setiap langkahnya kini harus penuh perhitungan. Ia tidak bisa sembarangan bercerita kepada orang lain, bahkan kepada keluarganya sendiri, karena bisa membahayakan mereka semua. Malam hari, ketika Roy pulang dalam keadaan lelah, Ririn mencoba mengorek sedikit kebenaran. Dengan nada lembut, ia berkata, "Mas, akhir-akhir ini kamu terlihat sibuk sekali. Banyak berita yang menyerang Pak Jokowi, dan entah kenapa waktunya selalu bertepatan dengan kegiatanmu. Apa ada hubungannya?" Roy menatap tajam istrinya, lalu tersenyum dingin. "Kamu tidak akan mengerti, Rin. Ini urusan besar, bukan urusanmu." Setelah itu ia bangkit dan pergi ke ruang kerja, meninggalkan Ririn dalam keheningan yang menusuk. Dari tatapan mata suaminya, Ririn tahu bahwa Roy menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Sejak malam itu, hubungan mereka semakin renggang. Roy menjadi cepat marah, mudah curiga, dan lebih sering mengurung diri. Beberapa kali ia bahkan meninggalkan rumah tanpa kabar selama berhari-hari. Ririn mulai merasa hidupnya seperti dalam film thriller, penuh tekanan dan ketakutan. Ia tak berani membuka ponsel suaminya, tapi sesekali ia mendengar suara pesan masuk yang berbunyi kode seperti, "Rencana malam ini jadi," atau "Target siap dieksekusi." Semua itu memperkuat keyakinannya bahwa Roy sedang menjalankan misi fitnah besar yang diarahkan kepada Jokowi. Suatu pagi, Ririn membaca berita di portal nasional yang membuatnya tertegun. Sebuah artikel besar memuat tuduhan baru bahwa ijazah Jokowi palsu, disertai foto-foto yang seolah membuktikan hal tersebut. Tapi Ririn tahu, foto-foto itu rekayasa. Ia pernah melihat file mentahnya di laptop Roy. Saat itu juga, ia menangis. Ia sadar, fitnah yang disusun Roy kini benar-benar telah menyebar ke publik. Ia ingin menghentikannya, tapi tak tahu bagaimana caranya tanpa menimbulkan bahaya bagi dirinya sendiri. Dalam keheningan malam berikutnya, Ririn berlutut di ruang tamu,
menatap bingkai foto keluarga yang di belakangnya tersimpan bukti dosa sang suami. Ia berdoa dengan air mata mengalir deras, meminta petunjuk kepada Tuhan. Di dalam hatinya, mulai tumbuh tekad kuat, ia tidak akan tinggal diam. Jika kebenaran harus ditegakkan, maka ia sendiri yang akan melakukannya, meski harus berhadapan dengan orang yang paling ia cintai. Dari malam itu, dalam diri Ririn lahir sosok baru, seorang perempuan pemberani yang siap melawan kebohongan dan fitnah, bahkan jika lawannya adalah suaminya sendiri. Hari-hari Ririn kini penuh dengan ketegangan dan kecemasan. Setiap detik terasa seperti berpacu dengan waktu. Ia sadar, apa yang ia ketahui bisa menghancurkan nama besar suaminya sekaligus mengungkap kebenaran yang selama ini ditutupi publik. Tapi untuk melangkah, ia membutuhkan kepastian. Maka, Ririn memutuskan untuk menelusuri semuanya dengan caranya sendiri. Ia mulai menyusun strategi kecil, berpura-pura menjadi istri yang tetap patuh dan tidak tahu apa-apa. Saat Roy pergi, ia menggunakan waktu itu untuk mengakses kembali laptop dan dokumen-dokumen penting di rumah. Hati Ririn berdebar setiap kali ia menyalakan komputer Roy. Ia tahu sekali, jika suaminya mengetahui perbuatannya ini, akibatnya bisa fatal. Namun rasa takut itu kalah oleh rasa ingin tahu yang membara dalam dirinya, kebenaran harus ditemukan, apapun risikonya. Dalam pencariannya, Ririn menemukan banyak hal yang membuat darahnya berdesir. Ada folder baru bernama Project Phoenix, yang ternyata merupakan kelanjutan dari Project J, yang dulu ia temukan. Isinya jauh lebih rinci dan mengerikan. Dokumen itu berisi strategi penyebaran berita fitnah secara sistematis dengan menggunakan berbagai media dan jaringan sosial. Ada pula jadwal pembayaran kepada beberapa orang penting yang disebut operator lapangan. Semuanya dirancang untuk membuat publik percaya bahwa Jokowi menggunakan ijazah palsu dan menutupi masa lalunya. Ririn membaca setiap baris kalimat dengan dada bergetar, tak percaya bahwa suaminya yang dulu ia banggakan kini terlibat dalam konspirasi busuk seperti ini. Yang lebih mengejutkan, ia menemukan sebuah catatan keuangan digital yang menunjukkan adanya aliran dana dari rekening luar negeri ke beberapa nama di dalam negeri. Jumlahnya sangat besar, mencapai miliaran rupiah. Di bagian bawah dokumen, tertulis jelas, dana operasional serangan politik 2025. Ririn menatap layar itu, lama, tak sanggup menahan air mata. Ia baru sadar, fitnah yang disebarkan Roy bukan hanya permainan opini, tapi juga terkait dana gelap yang melibatkan banyak pihak berpengaruh. Ia mulai memahami mengapa Roy selama ini terlihat penuh tekanan dan paranoia. Ia tidak hanya menjadi pelaku, tapi juga bagian dari lingkaran besar yang tak segan menyingkirkan siapapun yang mencoba membongkar rahasia mereka. Sejak saat itu, Ririn tak bisa tidur nyenyak. Setiap suara langkah kaki di luar rumah membuatnya waspada. Ia mulai menyembunyikan semua salinan bukti di berbagai tempat, satu di rumah ibunya, satu di brankas kecil di kantor lamanya, dan satu lagi di bank penyimpanan data. Ia melakukan semuanya diam-diam, tanpa seorang pun tahu. Di siang hari, ia masih tersenyum di depan Roy seolah tidak terjadi apa-apa, namun di malam hari ia duduk di depan laptop, membaca ulang semua file dengan air mata yang tak berhenti jatuh. Di dalam hatinya, Ririn tahu, ini bukan lagi sekadar urusan rumah tangga. Ini urusan bangsa, urusan kebenaran yang harus dibela. Suatu sore, Ririn memberanikan diri menemui sahabat lamanya, Dina, yang bekerja di lembaga hukum independen. Dengan nada bergetar, ia menceritakan sebagian kecil dari yang ia temukan tanpa menyebut nama Roy. Dina menatap serius dan berkata, kalau yang kamu katakan benar, ini bisa mengguncang negeri, Rin. Tapi kamu harus hati-hati. Orang-orang seperti itu tak segan melakukan apa saja untuk menutupi jejak. Kata-kata itu membuat Ririn semakin sadar akan bahaya yang mengintainya. Ia mulai berhati-hati dalam setiap langkah, mengganti ponselnya, dan tidak lagi menggunakan jaringan wifi rumah karena takut disadap. Ia merasa hidupnya kini seperti berada dalam bayang-bayang gelap yang bisa menelannya kapan saja. Malam itu, Ririn memberanikan diri menatap wajah Roy yang sedang sibuk mengetik di ruang kerjanya. Ia ingin sekali bertanya langsung, mengapa ia tega memfitnah seseorang yang tidak bersalah, mengapa ia menggadaikan nuraninya demi kekuasaan dan uang. Tapi bibirnya keluh. Ia hanya berdiri di ambang pintu, menatap suaminya dalam diam. Roy menoleh sekilas dan berkata dengan datar, kamu kenapa berdiri di situ? Tidurlah, Rin.
Aku banyak kerjaan. Nada dingin itu membuat hati Ririn semakin hancur. Ia tahu, pria di hadapannya bukan lagi suaminya yang dulu. Ia telah menjadi alat dari kekuatan yang jauh lebih gelap. Hari-hari berikutnya, Ririn semakin dalam terlibat dalam pencarian kebenaran. Ia mulai menelusuri nama-nama yang tercantum dalam dokumen, mencari tahu siapa mereka lewat media sosial dan situs resmi. Ia menemukan bahwa sebagian dari mereka adalah pengusaha besar dan tokoh politik yang dikenal vokal menyerang Jokowi. Semakin ia menggali, semakin jelas bahwa fitnah ijazah palsu bukan isu biasa, melainkan hasil rekayasa rapi dengan tujuan menjatuhkan reputasi mantan presiden. Fakta ini membuat Ririn semakin mantap dengan niatnya, ia harus menghentikan kebohongan ini sebelum merusak lebih banyak orang. Namun, di tengah pencariannya, Ririn merasa dia mulai diawasi. Suatu malam ketika ia pulang dari menemui Dina, ia melihat ada mobil hitam parkir tak jauh dari rumahnya, dengan lampu menyala tapi tak ada yang turun. Ia juga beberapa kali menerima pesan tak dikenal di ponselnya, berhenti mencampuri urusan yang bukan milikmu. Tangannya gemetar saat membaca pesan itu. Tapi justru ancaman itulah yang menguatkan tekadnya. Ririn tahu bahwa ia sudah di jalur yang benar. Dan meskipun bahaya semakin dekat, ia bersumpah tidak akan mundur sebelum kebenaran terungkap sepenuhnya. Dalam keheningan malam yang panjang, Ririn menulis di buku catatannya, kebenaran mungkin menyakitkan, tapi diam di tengah kebohongan jauh lebih menyiksa. Jika aku harus menjadi musuh bagi orang yang dulu kucintai demi menegakkan keadilan, maka biarlah begitu. Tuhan tahu siapa yang berdiri di sisi yang benar. Kalimat itu menjadi penguat bagi dirinya di hari-hari gelap berikutnya. Ia tahu, badai besar akan datang, dan ia harus siap berdiri di tengahnya. Setiap malam, Ririn duduk di depan jendela kamarnya yang menghadap ke taman kecil di belakang rumah. Udara malam yang dingin tak mampu menenangkan kegelisahan di dadanya. Sejak mengetahui siapa sebenarnya Roy dan apa yang telah ia lakukan, Ririn hidup dalam dua dunia, dunia istri yang masih harus berperan lembut dan setia, dan dunia seorang perempuan yang memegang rahasia besar yang bisa mengguncang negeri. Ia sering memandangi foto pernikahannya di meja, mengingat senyum Roy di hari mereka mengucap janji setia. Tapi kini, senyum itu terasa asing, seperti topeng dari seseorang yang tak lagi ia kenal. Di dalam hati, Ririn berperang antara cinta dan kebenaran. Ia mencintai suaminya, namun ia juga tahu, diam berarti ikut membiarkan kebohongan berkuasa. Beberapa malam, Ririn menangis tanpa suara. Air matanya jatuh di atas dokumen-dokumen yang kini ia sembunyikan di bawah kasur. Ia bertanya pada Tuhan, mengapa harus dirinya yang menyaksikan semua ini? Ia tak meminta untuk menjadi pahlawan, ia hanya ingin menjadi istri yang tenang dan ibu rumah tangga sederhana. Tapi takdir membawanya pada jalan yang berbeda, jalan yang berat, penuh bahaya, namun juga penuh makna. Dalam doa panjangnya, Ririn memohon agar diberi keberanian dan perlindungan. Ia tahu, jika ia menyerahkan semua bukti itu ke pihak yang salah, hidupnya akan berakhir. Tapi jika ia menyimpannya sendiri terlalu lama, kebenaran akan tenggelam bersama waktu. Hari-harinya kini diwarnai ketegangan yang terus meningkat. Roy menjadi semakin curiga. Beberapa kali ia bertanya kenapa Ririn terlihat murung dan sering menyendiri. Ririn menjawab dengan alasan klasik, kelelahan, atau stres karena urusan rumah tangga. Tapi Roy bukan orang bodoh. Ia mengamati istrinya dengan tatapan penuh kecurigaan, bahkan pernah diam-diam memeriksa ponsel Ririn. Untung saja Ririn sudah lebih dulu menghapus semua pesan dan mengganti nomor rahasianya. Saat itu Ririn sadar, langkahnya semakin berbahaya. Ia harus lebih hati-hati, karena satu kesalahan kecil bisa membuat segalanya hancur. Di sela ketakutannya, Ririn sempat berkonsultasi dengan seorang ustazah yang ia percayai tanpa menceritakan identitas suaminya. Ia hanya berkata bahwa dirinya menemukan bukti suaminya terlibat dalam fitnah terhadap orang lain. Ustazah itu memandangnya dengan lembut dan berkata, "Nak, dalam hidup selalu ada waktu di mana Tuhan menaruh beban kebenaran di pundak orang yang kuat. Jika kamu tahu kebenaran dan kamu diam, berarti kamu ikut bersalah." Kata-kata itu menembus relung hati Ririn. Ia tahu, Tuhan sedang mengujinya bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuknya menjadi sosok yang lebih kuat dan teguh. Malam berikutnya, Ririn duduk sendirian di dapur sambil menatap secangkir teh yang sudah dingin.
Dalam keheningan, pikirannya berputar antara dua pilihan, menjaga nama baik suaminya atau mengungkap kebenaran yang bisa menghancurkan segalanya. Ia tahu jika ia bicara, dunia Roy akan runtuh, kariernya, reputasinya, bahkan kebebasannya. Tapi jika ia diam, fitnah terhadap Jokowi akan terus menyebar dan menyesatkan jutaan rakyat. Disitulah dilema moral terbesar hidupnya, memilih cinta atau kebenaran. Dalam batinnya, suara kecil berkata, cinta sejati bukan menutupi dosa, tapi berani meluruskan yang salah. Beberapa hari kemudian, Ririn bermimpi aneh. Ia berada di tengah laut luas, berjuang melawan ombak besar yang hampir menelannya. Di kejauhan, ada cahaya kecil seperti lentera yang memandunya. Ketika ia bangun, ia merasa mimpi itu adalah pertanda. Lentera itu adalah kebenaran yang harus ia jaga. Ia tak boleh tenggelam oleh ketakutan. Ia menatap cermin, menatap matanya sendiri yang sembab karena kurang tidur, dan berbisik lirih, aku harus kuat. Aku harus berani. Hari itu, Ririn memutuskan, ia akan bertindak. Tapi ia belum tahu bagaimana caranya, atau kepada siapa ia harus mempercayakan rahasia besar ini. Ketika malam tiba, Roy tiba-tiba berkata bahwa ia akan pergi ke luar kota selama beberapa hari untuk menghadiri rapat penting. Ririn pura-pura percaya, tapi dalam hatinya ia merasa itu bukan perjalanan biasa. Ia tahu Roy akan menemui orang-orang di balik operasi media gelap itu. Setelah suaminya pergi, Ririn membuka kembali laptop Roy dan menemukan pesan terenkripsi baru yang menyebutkan, dana tahap 2 telah cair, segera eksekusi penyebaran narasi lanjutan. Ia menatap layar itu lama, merasa ngeri melihat betapa sistematisnya kebohongan ini disebarkan. Ia tahu, ini saatnya mengumpulkan semua bukti terakhir sebelum ia melangkah ke tahap selanjutnya, mengungkap semuanya ke publik. Namun sebelum itu, Ririn sempat dilanda keraguan terakhir. Malam itu, ia berdiri di depan rumah, menatap langit yang gelap tanpa bintang. Angin malam meniup lembut rambutnya, seolah berusaha menenangkan hatinya yang bergejolak. Ia tahu bahwa begitu ia melangkah, tak akan ada jalan kembali. Nama baik keluarganya akan hancur, suaminya mungkin akan dipenjara, dan hidupnya tak akan pernah sama lagi. Tapi kemudian ia teringat wajah Jokowi yang selalu tampak tenang dalam fitnah, serta jutaan rakyat yang percaya pada kebenaran. Ia menutup matanya dan berkata pelan, jika aku harus kehilangan segalanya demi menegakkan kebenaran, maka biarlah. Aku siap. Saat itu juga, tekadnya bulat. Ia tidak lagi menjadi Ririn yang takut, ia menjadi Ririn yang berani melawan kebohongan, meskipun kebohongan itu datang dari orang yang paling ia cintai. Sejak tekadnya bulat untuk menegakkan kebenaran, hari-hari Ririn berubah menjadi misi rahasia yang penuh risiko. Ia mulai bertindak hati-hati, seperti seorang penyelidik yang sedang menyusun puzzle besar. Setiap kali Roy meninggalkan rumah, Ririn memanfaatkan waktu itu untuk menyalin data dari komputer, memotret dokumen-dokumen penting, dan menyimpan rekaman percakapan yang mencurigakan. Ia menggunakan ponsel lamanya yang tak lagi aktif untuk merekam, lalu menyimpannya di tempat tersembunyi. Semua dilakukan dengan ketelitian luar biasa, sebab Ririn tahu, satu kesalahan kecil saja bisa berakibat fatal. Ia bahkan menempelkan catatan kecil di bawah meja kerja Roy, berisi waktu dan nama yang sering muncul di layar teleponnya. Catatan-catatan itu kini menjadi potongan bukti penting dalam menyusun gambaran besar dari kebohongan yang sedang dijalankan suaminya. Beberapa malam, Ririn sengaja tidak tidur hanya untuk memantau pergerakan Roy. Ia melihat bagaimana suaminya duduk di depan laptop hingga dini hari, mengirimkan pesan terenkripsi kepada seseorang yang ia sebut koordinator pusat. Dalam salah satu pesan yang sempat berhasil ia salin, tertulis instruksi tentang distribusi dana ke beberapa akun anonim. Kalimatnya dingin dan terencana, dana tahap 2 harus dikirim sebelum rilis berita. Pastikan semua influencer sudah siap narasinya. Membaca kalimat itu membuat Ririn semakin yakin bahwa fitnah terhadap Presiden Jokowi bukanlah spontanitas, melainkan operasi politik besar yang dibiayai dengan uang kotor. Ia menggigit bibir, menahan marah sekaligus sedih, karena orang yang ia cintai terlibat dalam sesuatu yang begitu kotor dan berbahaya. Suatu hari, ketika Roy pergi untuk rapat mendadak di luar kota, Ririn memutuskan untuk mengumpulkan bukti terakhir. Ia mengenakan sarung tangan agar tidak meninggalkan sidik jari, lalu membuka lemari besi di ruang kerja Roy.
Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya ia berhasil menemukan kombinasi kodenya dari angka tanggal ulang tahun mereka. Di dalam lemari itu, ia menemukan setumpuk amplop coklat berisi dokumen transfer dana, daftar nama wartawan, serta foto-foto yang disunting untuk dijadikan bukti palsu terhadap Jokowi. Salah satu amplop bahkan bertuliskan CONFIDENTIAL untuk publikasi minggu depan. Ririn tak bisa menahan air matanya saat membaca semua itu. Tangannya gemetar, tapi ia tetap menyalin setiap dokumen satu per satu. Ia tahu, bukti inilah yang nantinya akan membuka kedok suaminya di mata publik. Setelah semua salinan aman, Ririn menyusun sistem penyimpanan berlapis. Ia menyimpan satu salinan digital di flash disk yang ia letakkan di kotak perhiasan, satu lagi ia kirim ke email rahasia miliknya yang hanya bisa diakses melalui VPN, dan satu lagi ia titipkan ke Dina, sahabatnya yang kini menjadi satu-satunya orang yang ia percaya sepenuhnya. Kepada Dina, ia berkata dengan suara bergetar, "Kalau sesuatu terjadi padaku, bukalah file ini dan serahkan ke pihak berwenang. Jangan biarkan kebohongan ini menang." Dina terdiam lama, lalu menggenggam tangan Ririn dengan erat. "Kamu tahu ini berbahaya sekali, Rin. Tapi kalau kamu sudah sejauh ini, jangan mundur. Aku akan bantu sebisaku." Dukungan itu membuat hati Ririn sedikit tenang, meski bayangan ancaman tetap menghantuinya setiap malam. Beberapa hari kemudian, Roy mulai mencurigai perubahan sikap istrinya. Ia merasa Ririn terlalu diam, terlalu tenang. Ia sempat bertanya, "Kamu menyembunyikan sesuatu dariku?" Ririn hanya tersenyum samar dan menjawab, "Aku hanya lelah, Mas." Namun di dalam hatinya, ia tahu waktu sudah tidak banyak. Operasi penyebaran fitnah tahap akhir sudah dekat, dan ia harus bertindak sebelum semuanya terlambat. Di malam yang sunyi itu, sambil menatap berkas-berkas di tangannya, Ririn berbisik lirih, "Semua ini akan segera berakhir. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku setelah ini, tapi aku tidak bisa lagi diam." Dengan langkah berat namun mantap, Ririn bersiap untuk babak berikutnya, membongkar kebohongan itu di depan publik, meski ia tahu konsekuensinya bisa menghancurkan seluruh kehidupannya. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Ririn memutuskan bahwa semua bukti yang ia kumpulkan selama berminggu-minggu tidak boleh lagi disimpan dalam diam. Ia memilih waktu yang tepat, sebuah konferensi pers besar yang diadakan Roy untuk menegaskan tuduhan ijazah palsu terhadap mantan Presiden Jokowi. Di tengah keramaian awak media dan sorotan kamera, Ririn hadir tanpa diketahui suaminya. Dengan langkah tenang namun mata penuh tekad, ia membawa map berisi dokumen dan sebuah flash disk yang menyimpan bukti rekaman transaksi gelap. Saat Roy berbicara lantang di podium, menuding dan menyebar fitnah seperti biasanya, Ririn tiba-tiba maju ke depan. Suara gemuruh ruangan mendadak hening ketika ia berdiri di sisi panggung, memegang mikrofon, dan berkata dengan lantang, "Cukup, Roy. Semua orang harus tahu siapa yang sebenarnya berbohong." Ririn membuka satu persatu dokumen di depan publik. Ia menunjukkan bukti transfer dana ke sejumlah akun asing, salinan percakapan digital antara Roy dan para koordinator media, serta surat instruksi yang memerintahkan penyebaran narasi palsu tentang ijazah Jokowi. Wartawan yang awalnya datang untuk meliput konferensi Roy kini beralih fokus kepadanya. Kilatan kamera terus menyala, dan suasana menjadi tegang. Roy mencoba mendekati Ririn, wajahnya memucat dan nadanya bergetar saat berusaha merebut dokumen itu. "Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan, Rin," katanya keras. Namun Ririn menatapnya tajam dan menjawab, "Aku tahu persis apa yang kulakukan. Aku menyelamatkan kebenaran, bukan kepentinganmu." Kata-kata itu menggema di seluruh ruangan, dan dalam sekejap, reputasi Roy yang dibangunnya selama bertahun-tahun runtuh di depan mata semua orang. Dalam hitungan jam, berita tentang istri Roy Suryo bongkar fitnah menyebar luas di berbagai media nasional. Tayangan langsung di televisi dan media sosial memperlihatkan momen dramatis itu berulang-ulang. Banyak orang yang awalnya mempercayai Roy kini mulai sadar bahwa semua tuduhan terhadap Jokowi hanyalah rekayasa. Tagar dukung Ririn Suryo dan kebenaran untuk Jokowi menjadi trending di seluruh platform digital. Para jurnalis berebut mewawancarai Ririn, tapi ia memilih diam, hanya menyerahkan semua bukti ke pihak kepolisian. Sementara itu, Roy mencoba melarikan diri dari lokasi konferensi, namun aparat yang sudah mendapat laporan lebih dulu segera menahannya.
Kamera menyorot wajahnya yang pucat dan terkejut ketika diborgol. Kabar keberanian Ririn pun sampai ke telinga Presiden Jokowi dan keluarganya. Mereka menonton ulang tayangan konferensi itu dengan perasaan campur aduk, kagum sekaligus terharu. Dalam sebuah kesempatan, Jokowi bahkan sempat berkomentar singkat kepada media, perempuan seperti Ibu Ririn patut dihargai. Keberaniannya bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk bangsa ini. Ucapan itu membuat nama Ririn semakin harum. Rakyat menyebutnya sebagai simbol keberanian, seorang istri yang tidak buta oleh cinta dan berani melawan kebatilan, bahkan ketika kebatilan itu datang dari orang yang seharusnya paling ia percayai. Dukungan terus mengalir, dari pejabat, tokoh masyarakat, hingga rakyat biasa yang terinspirasi oleh tindakannya. Namun di balik semua sorotan dan pujian itu, hati Ririn tetap gelisah. Ia tidak pernah membayangkan dirinya akan menjadi pusat perhatian nasional. Ia hanya ingin kebenaran ditegakkan, bukan menjadi pahlawan. Setiap malam, ia duduk termenung di beranda rumah, menatap langit gelap sambil mengingat wajah Roy, suami yang dulu ia cintai dengan tulus, kini duduk di balik jeruji besi menunggu proses hukum. Meski luka di hatinya dalam, Ririn tahu bahwa ia sudah mengambil keputusan yang benar. Ia mengorbankan cinta demi keadilan, dan dengan itu, ia mengembalikan kehormatan bangsa dari fitnah yang memecah belah. Ia menutup matanya pelan dan berbisik lirih, kebenaran memang menyakitkan, tapi tanpa keberanian, dunia ini akan dikuasai oleh kebohongan. Setelah pengungkapan besar yang dilakukan Ririn Suryo, suasana politik di Indonesia seolah berguncang hebat. Media massa berlomba-lomba menyoroti perkembangan kasus tersebut, menampilkan setiap detail dari kebusukan yang terbongkar. Dalam waktu singkat, masyarakat mulai menyadari bahwa tuduhan terhadap Presiden Jokowi hanyalah bagian dari skenario politik yang disusun dengan dana gelap dan propaganda sistematis. Di berbagai daerah, muncul gelombang dukungan terhadap Jokowi dan keluarganya, sementara kecaman terhadap Roy Suryo datang dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari tokoh politik, akademisi, hingga rakyat kecil. Di televisi, para analis politik membahas dengan serius keberanian Ririn sebagai titik balik dalam sejarah pemberantasan fitnah politik di tanah air. Mereka menyebutnya sebagai momentum pencerahan, saat seorang perempuan menjadi simbol perlawanan terhadap kebohongan yang sudah terlalu lama menyesatkan bangsa. Pihak kepolisian pun bergerak cepat setelah menerima seluruh bukti dari Ririn. Dalam waktu kurang dari 24 jam, dilakukan penggeledahan di rumah dan kantor Roy Suryo. Hasilnya mencengangkan, ditemukan berbagai dokumen transaksi mencurigakan, laptop dengan catatan komunikasi rahasia, serta daftar nama-nama yang terlibat dalam jaringan penyebar hoaks. Beberapa di antaranya bahkan merupakan figur publik yang selama ini dikenal dekat dengan Roy. Proses hukum berjalan ketat dan transparan, dengan perhatian publik yang luar biasa tinggi. Ririn sendiri dipanggil sebagai saksi utama, dan setiap kali ia muncul di pengadilan, sorotan media tidak pernah lepas darinya. Meski tekanan psikologis sangat berat, Ririn tetap tenang, menjawab semua pertanyaan dengan jelas dan tegas. Dalam setiap kesaksiannya, ia menegaskan bahwa apa yang dilakukannya bukan untuk menjatuhkan suami, melainkan untuk menegakkan kebenaran dan melindungi negara dari fitnah yang berbahaya. Sementara itu, di kalangan masyarakat luas, nama Ririn mulai dieluk-elukan sebagai sosok perempuan tangguh yang melampaui batas peran domestik. Banyak perempuan terinspirasi olehnya, merasa bahwa keberanian tidak harus selalu datang dari panggung politik atau jabatan tinggi, tetapi bisa muncul dari hati nurani seorang istri dan ibu. Di media sosial, muncul gerakan solidaritas bertajuk Tagar Perempuan untuk Kebenaran, yang menyoroti pentingnya suara moral dalam kehidupan publik. Berbagai komunitas perempuan mengadakan diskusi dan seminar untuk mengangkat nilai-nilai keberanian Ririn sebagai contoh nyata integritas di tengah derasnya arus politik kotor. Tak sedikit pula yang menyebut bahwa keberanian Ririn adalah bentuk nyata dari cinta sejati, cinta yang tidak membutakan, melainkan membebaskan dari kebohongan. Bagi keluarga besar Presiden Jokowi, kejadian ini menjadi bukti nyata bahwa kebenaran akhirnya menemukan jalannya. Di sebuah kesempatan, keluarga Jokowi mengundang Ririn secara pribadi untuk bertemu secara tertutup. Pertemuan itu berlangsung haru dan penuh penghargaan. Ibu Iriana memeluk Ririn dengan hangat sambil berkata, "Kamu bukan hanya menyelamatkan nama baik keluarga kami, tapi juga memberi pelajaran kepada bangsa bahwa kejujuran selalu menang pada akhirnya."
Ririn hanya menunduk, menahan air mata. Ia tak pernah bermimpi untuk dipuji atau mendapat kehormatan sebesar itu. Ia hanya ingin hidup tenang, namun takdir membawanya menjadi simbol perubahan. Dari pertemuan itu, terjalin hubungan baik antara keluarga Jokowi dan Ririn yang kemudian menjadi inspirasi banyak orang tentang pentingnya saling menghargai kebenaran, apapun risikonya. Namun, dampak dari pengungkapan itu tidak berhenti di situ. Pemerintah mulai melakukan evaluasi besar terhadap sistem informasi publik dan penyebaran berita palsu di dunia maya. Beberapa pejabat tinggi mengusulkan pembentukan badan khusus untuk menindak tegas jaringan penyebar fitnah politik. Dalam berbagai rapat kabinet, nama Ririn kerap disebut sebagai contoh nyata warga negara yang berani membela kebenaran di tengah ancaman. Sementara Roy Suryo menghadapi proses hukum yang semakin menjerat, Ririn memilih menjauh dari sorotan publik, hidup sederhana, dan lebih banyak menghabiskan waktu dengan kegiatan sosial. Ia menolak tawaran untuk menjadi tokoh politik atau publik figur, karena baginya, kebenaran tidak perlu panggung. Ia hanya berharap agar bangsa ini belajar dari kesalahan, bahwa kebohongan, sekuat apapun, akan hancur oleh satu tindakan keberanian yang lahir dari hati nurani. Sidang demi sidang yang melibatkan Roy Suryo menjadi tontonan publik yang tak pernah sepi. Setiap persidangan selalu dipenuhi wartawan, aktivis, dan masyarakat yang ingin melihat langsung akhir dari kisah panjang penuh kebohongan itu. Ruang sidang utama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selalu penuh sesak sejak pagi. Wajah Roy terlihat lesu, jauh berbeda dari sosok yang dulu sering tampil percaya diri di depan kamera. Kali ini, ia duduk di kursi terdakwa dengan tatapan kosong, sesekali menunduk ketika hakim membacakan berkas dakwaan. Jaksa memaparkan bukti demi bukti, transaksi keuangan mencurigakan, rekaman percakapan digital, hingga dokumen fitnah terhadap Presiden Jokowi yang ditemukan di laptopnya. Setiap fakta yang diungkap membuat suasana ruang sidang kian tegang, dan publik makin yakin bahwa Roy memang menjadi dalang utama penyebaran fitnah tersebut. Ririn hadir sebagai saksi kunci dalam beberapa sidang penting. Dengan tenang, ia menjawab setiap pertanyaan dari majelis hakim. Dalam kesaksiannya, ia menguraikan secara rinci bagaimana ia menemukan bukti-bukti, bagaimana ia menyalin dan menyimpannya, serta apa yang membuatnya akhirnya berani membongkar semuanya ke publik. Saat hakim bertanya, apakah Anda menyadari bahwa tindakan Anda bisa mengancam keselamatan Anda sendiri? Ririn menjawab dengan suara mantap, saya lebih takut pada kebohongan daripada ancaman, yang mulia. Jawaban itu langsung disambut tepuk tangan dari pengunjung sidang yang tak bisa menahan rasa kagum. Di sisi lain, Roy hanya bisa menunduk dalam diam, tak mampu membalas tatapan Ririn yang penuh luka namun juga kekuatan. Seiring berjalannya proses hukum, semakin banyak fakta mencengangkan yang terkuak. Ternyata, Roy tidak bekerja sendiri. Ia berkolaborasi dengan beberapa pihak dari jaringan politik gelap yang memiliki kepentingan menjatuhkan citra Presiden Jokowi menjelang masa akhir kepemimpinannya. Bukti menunjukkan adanya aliran dana besar yang disalurkan ke sejumlah media bayangan dan akun media sosial untuk membangun narasi fitnah. Pengacara Roy berusaha keras membela, namun bukti yang dihadirkan terlalu kuat untuk dibantah. Di tengah proses itu, beberapa rekan Roy mulai memberikan kesaksian yang memberatkannya, demi meringankan hukuman mereka sendiri. Perlahan tapi pasti, sosok Roy Suryo yang dulu dikenal sebagai tokoh teknologi dan pengamat politik, kini berubah menjadi simbol kejatuhan akibat keserakahan dan kebohongan. Vonis akhirnya dijatuhkan setelah berbulan-bulan proses panjang. Dalam suasana hening, hakim mengetukkan palu dan memutuskan hukuman penjara selama 12 tahun dengan denda miliaran rupiah atas kasus korupsi dana gelap dan penyebaran berita palsu. Ruangan sidang seketika menjadi riuh. Beberapa pendukung Roy menangis, sementara sebagian besar masyarakat yang hadir bersorak lega. Kamera televisi menangkap ekspresi Ririn yang hanya menatap kosong ke arah Roy, tanpa senyum, tanpa kebencian, hanya keteguhan seorang perempuan yang akhirnya melihat kebenaran menang. Roy sendiri meneteskan air mata, bukan karena menyesali perbuatannya, melainkan karena menyadari bahwa orang yang ia khianati justru orang yang paling tulus mencintainya. Ia berbisik lirih, maafkan aku, Rin, namun suara itu tenggelam oleh gemuruh ruang sidang yang penuh emosi. Setelah vonis dijatuhkan, nama Roy Suryo menjadi peringatan keras bagi siapapun yang mencoba bermain dengan kebohongan. Kasusnya menjadi studi hukum dan etika politik di berbagai universitas,
sementara kisah keberanian Ririn diangkat dalam berbagai media dokumenter dan buku. Namun, Ririn tidak pernah mencari ketenaran dari semua itu. Ia tetap memilih hidup sederhana, menjauh dari dunia politik dan media. Dalam sebuah wawancara terakhirnya, ia berkata dengan lembut, "Aku kehilangan suamiku, tapi aku menemukan kembali nuraniku." Kadang kebenaran menuntut pengorbanan yang tidak pernah kita bayangkan, tapi itulah harga kejujuran. Kalimat itu menjadi simbol akhir dari perjalanan panjang seorang perempuan yang berani melawan kebohongan, meski lawannya adalah orang yang pernah ia cintai lebih dari siapapun di dunia ini. Setelah vonis terhadap Roy Suryo dijatuhkan, kehidupan Ririn perlahan berubah arah. Dari seorang istri yang dahulu hanya dikenal sebagai pendamping tokoh publik, kini ia menjelma menjadi figur nasional yang dihormati karena keberaniannya. Setiap langkah yang ia ambil selalu menjadi sorotan media. Undangan demi undangan datang dari berbagai lembaga, mulai dari universitas, organisasi perempuan, hingga lembaga anti korupsi. Namun, Ririn tetap rendah hati. Ia selalu menolak untuk disebut pahlawan, dengan alasan bahwa ia hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh setiap warga negara yang mencintai kebenaran. Dalam beberapa kesempatan, ia berbicara di forum-forum publik tentang bahaya fitnah politik dan pentingnya integritas moral dalam keluarga. Kebohongan seringkali dimulai di rumah, dari pembiaran kecil, dari keheningan yang takut bersuara, katanya suatu kali dalam sebuah seminar nasional. Kalimat itu menggema kuat di telinga banyak orang, terutama kaum perempuan yang melihat Ririn sebagai cerminan keberanian sejati. Di tengah popularitasnya yang meningkat, Ririn tetap berusaha hidup sederhana. Ia memilih meninggalkan rumah mewah peninggalan Roy dan pindah ke rumah kecil di pinggiran Jakarta. Di sana, ia membuka sebuah lembaga sosial kecil bernama Yayasan Cahaya Nurani, yang fokus pada pemberdayaan perempuan dan edukasi tentang etika digital. Lembaga itu menjadi tempat bagi banyak perempuan untuk belajar cara mengenali dan melawan informasi palsu di dunia maya. Ririn sering turun langsung memberikan pelatihan, menjelaskan pentingnya berpikir kritis dan menjaga integritas, terutama di era informasi yang serba cepat dan manipulatif. Setiap kali berbicara, ia tidak pernah terdengar menyalahkan siapapun, justru ia menekankan pentingnya memaafkan diri sendiri dan belajar dari kesalahan masa lalu. "Saya tidak ingin hidup dalam dendam," ucapnya dengan tenang dalam sebuah wawancara televisi, karena dendam hanya membuat kita mengulangi keburukan yang sama dengan cara berbeda. Kisah hidup Ririn menjadi inspirasi nasional. Banyak stasiun televisi dan rumah produksi berlomba-lomba ingin mengangkat ceritanya menjadi film atau serial dokumenter. Bahkan beberapa tokoh politik perempuan menyebutnya sebagai ibu reformasi moral karena tindakannya telah membuka mata bangsa tentang pentingnya keberanian moral dalam menghadapi kekuasaan yang korup. Di media sosial, kutipan-kutipan dari Ririn sering viral, terutama kata-katanya yang sederhana namun dalam, "Keberanian sejati bukan melawan orang lain, tapi melawan ketakutan dalam diri sendiri." Di sekolah-sekolah, kisahnya mulai dijadikan bahan pelajaran karakter, agar generasi muda memahami nilai kejujuran di atas segala kepentingan. Ririn tidak pernah menyangka tindakannya akan berdampak sejauh itu, tapi ia bersyukur karena kebenaran yang dulu ia perjuangkan kini menjadi inspirasi bagi banyak orang. Sementara itu, dari balik jeruji penjara, Roy Suryo mengikuti semua perubahan itu melalui berita televisi. Ia melihat bagaimana nama Ririn kini diagungkan oleh masyarakat, sementara namanya sendiri menjadi peringatan bagi pelaku fitnah politik. Dalam beberapa kesempatan, Roy menulis surat dari penjara, berisi penyesalan dan permintaan maaf kepada Ririn dan keluarga Jokowi. Meski surat itu tidak pernah dijawab secara langsung, Ririn membaca setiap barisnya dengan perasaan campur aduk. Ia tak lagi menyimpan kebencian, hanya rasa sedih atas suami yang gagal menahan godaan kekuasaan. Dalam hati kecilnya, ia berharap Roy benar-benar menyesal dan berubah. "Aku sudah memaafkanmu, Roy," ucapnya suatu malam sambil menatap langit, "tapi biarlah keadilan tetap berjalan, agar bangsa ini belajar bahwa tidak ada yang lebih berharga dari kebenaran." Kehidupan baru Ririn perlahan menjadi tenang. Ia tidak lagi terlibat dalam hiruk-pikuk media, memilih fokus pada kegiatan sosial dan spiritual. Namun, setiap kali bangsa ini diguncang oleh fitnah baru, nama Ririn kembali disebut sebagai simbol moralitas. Banyak yang berharap ia mau terjun ke dunia politik, tetapi ia selalu menolak dengan halus.
Aku tidak ingin berkuasa, aku hanya ingin dunia ini lebih jujur, katanya pada salah satu wawancara terakhirnya. Dalam ketenangan hidupnya kini, Ririn menemukan kedamaian yang dulu sempat hilang. Ia telah melewati badai besar, kehilangan cinta, tetapi menemukan arti hidup yang lebih dalam, bahwa keberanian satu hati yang jujur dapat mengguncang kebohongan seluruh negeri. Ririn Suryo bukan hanya istri yang berani, ia telah menjadi cahaya bagi bangsa yang hampir tenggelam dalam kegelapan fitnah. Bertahun-tahun setelah badai besar yang mengguncang kehidupan Ririn Suryo, kisah perjuangannya tetap hidup dalam ingatan bangsa. Namanya diabadikan dalam berbagai forum akademik, buku, dan tayangan dokumenter sebagai sosok yang membuktikan bahwa satu tindakan jujur bisa mengubah arah sejarah. Banyak orang menilai bahwa keberaniannya bukan hanya menyelamatkan nama baik Presiden Jokowi, tetapi juga menegakkan kembali kepercayaan publik terhadap kebenaran di tengah arus fitnah politik yang semakin liar. Di berbagai universitas, kisahnya dipelajari dalam mata kuliah etika publik dan komunikasi politik. Dosen sering menggunakan contoh Ririn untuk menggambarkan konsep moral courage, keberanian moral yang muncul dari hati nurani, bukan dari kekuasaan atau ambisi. Di kalangan muda, ia menjadi ikon integritas, sosok yang menunjukkan bahwa perempuan pun mampu berdiri tegak melawan kebohongan meski tekanan datang dari segala arah. Setelah beberapa tahun berlalu, Yayasan Cahaya Nurani yang ia dirikan berkembang pesat. Lembaga itu kini memiliki cabang di berbagai kota besar Indonesia, fokus pada pendidikan etika digital dan literasi informasi. Ririn memimpin dengan tenang dari belakang layar, memastikan setiap kegiatan berjalan dengan nilai kejujuran dan empati. Ia sering mengadakan pelatihan untuk anak muda, mengajarkan mereka bagaimana membedakan fakta dan hoaks, serta bagaimana bersikap kritis tanpa kehilangan adab. Banyak generasi muda yang menganggapnya sebagai figur ibu bangsa, bukan karena kekuasaan, tetapi karena keteladanan. Dalam setiap kesempatan, Ririn selalu menekankan bahwa perjuangannya dulu tidak akan berarti jika masyarakat tidak belajar dari masa lalu. Kebenaran tidak akan bertahan jika kita hanya mengaguminya tanpa menjaganya, katanya dalam sebuah pidato di acara nasional Hari Anti Hoaks. Sementara itu, kehidupan pribadi Ririn perlahan pulih dari luka masa lalu. Hubungannya dengan keluarga Roy membaik setelah bertahun-tahun hening. Beberapa anggota keluarga suaminya datang memohon maaf, menyadari bahwa Ririn tidak pernah bertindak karena dendam, melainkan karena cinta terhadap kebenaran. Ia menerima mereka dengan hangat, tanpa sedikit pun menunjukkan kebencian. Dalam keheningan hidupnya, Ririn juga sering mengunjungi makam ibunya, tempat ia menenangkan diri dan merenungi perjalanan hidupnya yang panjang. Di sana, ia sering berdoa agar bangsa Indonesia tidak lagi mudah diadu domba oleh fitnah dan kepentingan politik. Ia percaya, selama ada orang-orang yang berani bersuara seperti dirinya dulu, negeri ini akan tetap berdiri di atas kebenaran dan keadilan. Di sisi lain, kehidupan Roy Suryo di penjara membawa perubahan besar pada dirinya. Setelah menjalani hukuman beberapa tahun, ia mulai menunjukkan penyesalan yang tulus. Ia aktif mengikuti kegiatan pembinaan moral di dalam lapas dan sering berbicara kepada napi lain tentang bahayanya kebohongan dan keserakahan. Dalam sebuah wawancara terakhir sebelum pembebasannya bersyarat, Roy berkata, "Aku kehilangan segalanya karena aku memilih jalan yang salah. Tapi Ririn mengajariku arti keberanian, bukan untuk melawan orang lain, tapi untuk melawan diri sendiri." Kata-kata itu menjadi penutup bab kelam dalam hidupnya. Setelah bebas, Roy memilih hidup sederhana dan tidak lagi aktif di dunia politik. Ia bahkan pernah datang diam-diam ke acara sosial yayasan milik Ririn, sekadar menyumbang tanpa ingin disorot media. Ririn menerimanya dalam diam, dengan tatapan tenang yang mencerminkan kedewasaan dan pengampunan sejati. Tahun demi tahun berlalu, dan nama Ririn Suryo tetap menjadi cahaya yang menerangi moral bangsa. Ia mungkin tidak lagi muncul di layar televisi atau panggung besar, tetapi pengaruhnya terasa dalam hati jutaan orang. Banyak generasi muda yang menulis surat kepadanya, mengungkapkan rasa kagum dan ucapan terima kasih karena telah memberi mereka contoh bahwa kebenaran bisa dimenangkan tanpa kekerasan. Di usia senjanya, Ririn menulis buku berjudul Kebenaran Tak Pernah Mati, yang menceritakan perjalanan hidupnya dari seorang istri biasa hingga simbol kejujuran nasional.
Dalam halaman terakhir buku itu, ia menulis kalimat yang kemudian menjadi warisan moral untuk bangsa, kekuasaan bisa membuatmu disegani, tapi kejujuran akan membuatmu abadi. Dan benar, meski waktu terus berjalan, nama Ririn Suryo tetap hidup, bukan hanya dalam sejarah, tapi dalam hati rakyat Indonesia yang selalu merindukan sosok jujur dan berani seperti dirinya. Demikianlah kisah perjuangan Ririn Suryo, sosok istri yang berani menegakkan kebenaran meski harus melawan kebohongan dari orang terdekatnya sendiri. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kejujuran dan keberanian adalah cahaya yang tak akan pernah padam, bahkan di tengah gelapnya fitnah dan kekuasaan. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu membela kebenaran dan tidak takut berkata jujur, apapun risikonya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Dukungan kalian sangat berarti untuk terus menghadirkan cerita-cerita inspiratif yang membuka mata dan menyentuh hati. Terima kasih telah menonton dan menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.